Arab yang datang kemudian ke lembah yang di situ ada sumur Zam-Zam, ya, air menjadi modal barang berharga di tengah padang pasir. Maka ketika setelah ditemukan sumur Zam-Zam oleh Siti Hajar dan Ismail yang masih balita itu, berdatanganlah kemudian orang Arab dan meminta izin tinggal di situ. Lalu kemudian Ismail menikah dengan mereka. Kalau nggak salah dengan suku Jurhum, ya orang Arab itu menikah. Lahirlah kemudian sampai menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya mustaqrabah, Arab yang baru, yang kemungkinan sudah bercampur dengan tadi Ismail, Babilonia dan Hiti dan sebagainya. Jadi ada dulu itu bangsa Arab kuno, termasuk adalah kaum Ad ini. Jadi masyarakat purba yang terdiri dari 10 atau 13 suku. Nah, moyang mereka bernama Ad, generasi kedua dari putra Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Sam atau Sem orang Barat menyebutnya. Nah, Ad adalah putra Iram, ya, putra Sam, putra Nuh alaihi salam. Jadi setelah terjadi banjir besar pada masa Nabi Nuh itu kan banyak manusia yang musnah, gitu ya. Nah, tinggal kemudian keturunan dari Nabi Nuh itu yang sudah melahirkan manusia-manusia baru, ya. Ada Sem, ada Yafid dan sebagainya. Termasuk konon kita ini masih keturunan Nuh tapi dari putra yang siapa, gitu ya, yang kemudian menyebar ke segala penjuru dunia. Nah, kita yang bisa pendek-pendek di Nusantara itu, nah itu keturunannya siapa dari Nuh itu nanti bisa ketemu. Kalau yang gede-gede, gagah, beringa-beringa, putih, yang tersebar di Turki, Azerbaijan dan sebagainya, yang sukanya perang itu asal dari Yafid. Ya. Nah, kemudian yang ke Afrika, ya, yang berkulit agak gelap dan sebagainya itu dari keturunan yang lain. Nah, mungkin kalau kita ini dicek begitu, mungkin dari keturunan yang mana. Nah, kaum Ad ini bermukim di satu daerah yang bernama Asyir, ya, atau Al-Ahqaf di Yaman hari ini, yang terletak antara Aden dan Hadramaut. Nah, mereka ini digambarkan di dalam Al-Quran tadi sebagai penduduk yang zatul iman. Iman itu jamak dari amud. Amud itu artinya tiang-tiang yang kokoh, untuk menggambarkan bahwa mereka memiliki kecakapan, kemampuan, padahal itu zaman dulu ya. Kalau sekarang teknologi demikian luar biasa, orang membangun gedung-gedung tinggi itu mungkin sudah tidak begitu mengherankan ya. Tapi pada zaman itu kaum Ad ini sudah memiliki kemampuan untuk membangun gedung-gedung tinggi yang digambarkan dalam Al-Quran sebagai zatul iman, bangunan-bangunan yang tinggi, ya. Lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibuat sepertinya di negeri-negeri yang lain. Kira-kira ini bangsa yang maju? Tidak. Kira-kira bangsa yang sejahtera? Tidak. Yang teknologinya luar biasa, mereka bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Nah, ini peninggalan mereka, ya, ini peninggalan mereka. Jadi ini makhluk sejarah, ada bukti arkeologisnya. Saya coba cari di internet mana nih zatul imannya kaum Ad, ya. Nah, bukti arkeologis tentang kota Iram, ya, ditunjukkan oleh hasil ekspedisi Nicholas Webb di Gurun Arabia Selatan pada tahun 91-92, ya, dengan menggunakan pesawat, ya, olah-alik, ya, yang bersistem satellite imaging radar yang bisa memantau sampai di bawah tanah, gitu ya. Alat ini mengintip, ya, mengintip itu artinya ngincek, ya. Bagian bawah gurun yang diduga tempat tenggelamnya kota Iram ini karena longsor, dan dengan
dengan bantuan satelit Prancis yang bersistem penginderaan optik, mereka menemukan bangunan segi 8 dengan dinding-dinding dan menara-menara yang tinggi mencapai sekitar 9 meter. Ini pada zaman itu Bu ya, jangan bayangkan sekarang orang-orang itu sampai ratusan meter ya. Tapi pada zaman itu ini sudah menggambarkan bagaimana bangsa ini memiliki peradaban yang luar biasa, memiliki kemajuan teknologi dalam arsitek.